Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Trinovi Astuti. Di sini saya akan membahas tentang hukum taklifi. Hukum taklifi terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan taklifi. Hukum secara bahasa berasal dari kata hakama yahkumu hukman, yang berarti yaitu peraturan yang bersifat syar'i, yaitu peraturan yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Sedangkan menurut ulama usul, hukum secara istilah berarti titah Allah atau sabda Rasulullah SAW yang mengenal pekerjaan mukallaf atau orang yang telah baligh dan berakal. Baik titah itu mengandung tuntutan, suruhan ataupun larangan, atau semata-mata menerangkan kebolehan atau menjadikan suatu sebab atau syarat atau penghalang suatu hukum. Sedangkan taklifi secara bahasa berasal dari kata kallafa yukallifu taklifan, yang berarti beban. Sedangkan secara istilah, taklifi yaitu orang yang telah dibebankan untuk melakukan suatu perintah. Di dalam kitab Usul al-Fiqh al-Islami karangan Wahbah az-Zuhaili, hukum taklifi yaitu huwa ma iqtada talaba fi'li minal mukallafi au kafhi an fi'li au takhyirihi bainal fi'li wal kafa anhu, yang artinya ketentuan-ketentuan yang menghendaki adanya tuntutan kepada mukallaf untuk melakukan atau melarang untuk dilakukan, atau memilih untuk melakukan atau tidak melakukan. Dinamakan hukum taklifi karena jenis hukum-hukum tersebut mengandung tuntutan, baik untuk mengerjakan atau meninggalkan, atau memberikan pilihan antara mengerjakan dan meninggalkannya. Dengan kata lain, hukum taklifi yaitu titah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf, baik atas dasar tuntutan maupun atas dasar kebebasan untuk memilih. Pembagian hukum taklifi ada 5. Yang pertama, ijab. Ijab yaitu tuntutan syar'i yang bersifat untuk melaksanakan sesuatu dan tidak boleh ditinggalkan. Apabila seseorang meninggalkannya, maka akan mendapatkan sanksi. Sering kita ketahui bahwa nama lain dari ijab ini adalah wajib. Dari ijab atau wajib yaitu terdapat dalam Quran surah An-Nur ayat 56 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah pada Rasul agar kamu diberi rahmat. Yang kedua yaitu nab dan mandub. Nab atau mandub yaitu tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan yang bersifat tidak memaksa, melainkan sebagai anjuran, sehingga seseorang tidak dilarang untuk meninggalkannya. Nama lain dari nab atau mandub ini sering dikenal sebagai sunnah. Contoh dari sunnah ini yaitu melaksanakan sholat sunnah seperti sholat sunnah rawatib, duha, tahajud, dan sholat sunnah lainnya. Yang ketiga yaitu tahrim. Tahrim yaitu tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang memaksa. Biasanya orang mengetahui nama lain dari tahrim ini yaitu haram. Contoh dari perbuatan haram ini yaitu minum minuman khamar, memakan daging babi,
dan berjudi, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu karohah. Karohah yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui redaksi yang tidak bersifat memaksa. Apabila seseorang mengerjakan suatu tuntutan tersebut, maka ia tidak akan mendapatkan hukuman ataupun sanksi. Nama lain dari karohah ini yaitu makruh. Contoh dari karohah ini terdapat di dalam hadis yang berbunyi Abdul halali indallahi tolak, yang artinya perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan Hakim. Yang kelima yaitu ibahah. Ibahah yaitu tuntutan Allah yang bersifat memilih, mengandung pilihan antara memilih dengan tidak memilih. Ibahah ini biasanya nama lainnya dikenal dengan nama mubah. Contoh dari mubah ini yaitu makan, minum, memilih warna pakaian, tertawa, dan lain sebagainya. Itulah penjelasan dari saya. Jika ada salah dalam penyampaian atau salah dalam berucap, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.